Iya, baik kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Iya, baik kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Ya, kemarin kita sudah melihat bagaimana akhirnya Mika disuruh panggil untuk meramalkan akan apa yang akan terjadi. Ya, Raja Ahab sudah diperingatkan oleh Mika, engkau akan mati di medan pertempuran dan rakyat Israel akan tercerai-berai, berlari-larian. Tapi Ahab tidak percaya dan dia maju serta dia berpikir dia akan menyamar. Menanggalkan baju rajanya, dia menyamar menjadi orang biasa. Tetapi dikatakan ketika anak panah dari prajurit Aram itu ditembakkan, anak panah itu mencari Ahab di mana Ahab berada. Itulah saudara ketika Tuhan sudah menyatakan maka hal itu pasti terjadi. Mau sembunyi kemanapun, kalau itu sudah ditakdirkan Tuhan enggak bisa saudara. Anak panah itu mencari Ahab. Padahal Ahab itu memakai baju biasa. Dia menyamar menjadi orang biasa. Tapi anak panah yang diluncurkan oleh orang Aram itu mencari di mana Ahab berada. Lalu mengenai Ahab dan Alkitab mencatat Ahab berlumuran darah. Dan akhirnya dia dikuburkan, bekas darahnya itu ketika dicuci di sungai, di sana dijilat oleh anjing-anjing. Seperti yang difirmankan Tuhan bahwa sebagaimana Nabot dilempari dengan batu dan darahnya dijilat anjing, maka demikianlah juga engkau Ahab, engkau akan mati dan darahmu juga akan dijilat oleh anjing. Dan itu dicatat saudara semua yang difirmankan Tuhan itu terjadi. Akhirnya Ahab mati dan dikuburkan. Kita lanjutkan sekarang dari 1 Raja-Raja masih 22 1 Raja-Raja 22. Sekarang kita akan membaca ayat yang ke-41. Yosafat Raja Yehuda, Raja Israel. Ahab sudah mati, sekarang Yosafat yang Israel, Raja Yehuda Yosafat anak Asa menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab, Raja Israel. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azuba anak Sihi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ayat 44, hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dan Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Yosafat dan kepahlawanan yang dilakukannya, bagaimana ia berperang, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan sisa pelacuran bakti yang masih tinggal dalam zaman Asa ayahnya dihapuskannya dari negeri itu. Saudara, sebenarnya Yosafat ini pemerintahannya baik dia mengikuti ayahnya Asa yang takut akan Tuhan. Tetapi sayangnya dia membiarkan bangsa Israel itu menyembah kepada dewa-dewa di bukit-bukit pengorbanan, di bukit-bukit penyembahan berhala. Dia tidak melenyapkan. Tidak cukup dengan kita ini hanya hidup menjadi orang benar saja, tapi menjadi tugas kita juga untuk membawa orang lain yang belum bertobat datang kepada Tuhan. Biarlah menjadi pergumulan kita semua saudara, punya hati yang rindu membawa keluarga kita. Mungkin kita berkata saya nggak bisa injili dia, tapi kita harus berdoa supaya dia bisa diselamatkan. Karena menjadi sebuah kesalahan di mata Tuhan ketika Yosafat ini hidup mengikuti ayahnya, tidak menyimpang dari firman Tuhan. Dia mengikuti dalam ketaatan, hidup takut akan Tuhan. Cuma sayang, sebagai raja dia tidak membinasakan kuil-kuil penyembahan berhala. Makanya dikatakan ayat 44, hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Jadi orang Israel itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dan dikatakan ayat 47, dan sisa pelacuran bakti itu juga masih tinggal dalam zaman Asa ayahnya dihapuskannya dari negeri itu.
dihapuskan, dan dikatakan di sana dan sisa pelacuran bakti dari yang masih tinggal dalam zaman Asa ayahnya dihapuskan oleh Yosafat. Puji Tuhan, dia menghapuskan pelacuran bakti, tetapi bukit-bukit pengorbanan penyembahan kepada dewa itu tidak dihancurkan ya. Ayat 48 dikatakan tidak ada raja di Edom, karena itu yang menjadi raja adalah seorang kepala daerah. Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas, tetapi kapal-kapal itu tidak pergi jauh ke sana sebab kapal-kapal itu pecah di Esin Geber. 50 pada waktu itu Ahazia anak Ahab berkata kepada Yosafat, baiklah anak buahku pergi bersama-sama anak buahmu dengan kapal-kapal itu. Tetapi Yosafat tidak mau. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Makam Yoram anaknya menjadi raja, maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara, kita lihat di sini bahwa untuk mengetahui lebih rinci kisah hidup daripada Yosafat ini, saudara bisa baca di 2 Tawarik 17 sampai 20 itu lebih rinci. Dan kita melihat bahwa dikatakan di sana seperti para leluhurnya, yakni Salomo dan Asa, Yosafat itu hidup mengikuti Allah. Tetapi dia tidak menghilangkan kuil-kuil kafir yang berada di bukit-bukit pengorbanan dan akhirnya bangsa Israel ikut menyembah berhala juga. Dan berhala-berhala itu begitu merasuki bangsa Israel sehingga mereka tidak bisa menghilangkan itu, bahkan Raja Yosafat pun tidak menghancurkan itu. Ayat yang kita baca sekarang ayat 52, kita akan selesaikan pasal 1 Raja-Raja 22. Ahazia Raja Israel, ayat 52, Ahazia anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ke-17 zaman Yosafat Raja Yehuda, dan ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya, hanya 2 tahun Ketika Yosafat mati, anaknya Yoram menggantikan Yosafat. Ketika Ahab di Israel mati, anaknya yang menggantikan, yaitu dikatakan ketika pada zaman Yosafat Raja Yehuda, Ahab mati dan diangkatlah anaknya itu menjadi raja di Israel yang bernama Ahazia. Tapi dia hanya memerintah 2 tahun. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya Isabel dan juga mengikuti tindakan Yerobeam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Sekali lagi, sebuah kejahatan yang luar biasa adalah ketika kita ini berdosa tidak hanya sendiri, tapi ngajak-ngajak orang lain ikut berdosa. Jadi tindakan dari Raja Ahazia ini anak daripada Ahab, ketika dia naik menjadi raja menggantikan Ahab, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan menyebabkan bangsa itu berdosa. Jangan menyebabkan orang lain ikut berdosa, saudara Justru kita ini harus menobatkan orang yang sudah berdosa. Dikatakan Ahazia ini mengikuti kelakuan ayahnya dan ibunya. Bapak Ibu, penting bagi kita menyadari anak-anak itu melihat kelakuan kita, melihat hidup kita. Kalau papa mamanya suka dugem, anaknya pasti ikutan suka dugem. Papa mamanya itu suka utang, pasti anak-anaknya juga ngikut suka-suka utang. Jadi kita ini harus dan wajib menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan anak-anak kita. Lihat di sini bahkan anak dari Raja Ahab, Ahazia ini mengikuti teladan jahatnya ayah dan ibunya. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya. Warisan terbaik yang harus kita tinggalkan bagi anak-anak kita yaitu warisan iman, Bapak Ibu Dan kita harus sungguh-sungguh melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kita lihat di sini bahkan dia juga mengikuti kelakuan Yerobeam. Kita tahu Yerobeam itu sangat jahat.
Dia menyebabkan bangsa Israel menyembah kepada berhala. Dan Tuhan berkata, namanya Yerobeam disebut terus kalau orang itu hidup berdosa. Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya, dan dengan demikian ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Ayah dan ibunya menyembah dewa Baal, bahkan mereka menciptakan rombongan nabi-nabi palsu untuk bernubuat yang baik-baik tentang mereka, saudara. Dan akhirnya Tuhan murka dan memberikan penghukuman, dan ini juga terjadi. Dan dikatakan di sana, saudara, ya, jadi kita melihat ini adalah penutupan dari kitab 1 Raja-Raja, ya, selesai di pasal 22. Kitab 1 Raja-Raja ini dimulai dengan sebuah bangsa bersatu di bawah kepemimpinan Raja Daud, yaitu Israel. Ya, ingat saudara, dan raja yang paling saleh dalam sejarah Israel yaitu Daud. Kitab ini diakhiri dengan kerajaan yang terpecah-pecah, ya, dan kematian Ahab, raja yang paling jahat dari semua raja di Israel. Dan apa yang terjadi, saudara? Bangsa Israel mengakui Allah sebagai pemimpin tertinggi mereka. Mereka menunjuk pemimpin manusia yang mengabaikan Allah. Kemudian mereka mengikuti gaya hidup dari pemimpin-pemimpin jahat ini, dan pelanggaran mereka, ya, perlahan-lahan berubah menjadi cara hidup kejahatan yang sangat mencolok, ya. Itu hanya bisa dibayar dengan penghukuman yang datang dari Tuhan, yaitu kematian. Yang mengizinkan bangsa-bangsa musuh juga Tuhan izinkan akhirnya bangkit untuk mengalahkan Israel dan Yehuda dalam pertempuran sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Tidak bisa, saudara, mengakui Allah sebagai pemimpin tertinggi, namun langkah hidup kita itu melakukan dosa, ya. Jadi itulah yang terjadi di bangsa Israel. Kitab Raja-Raja ini dimulai dengan satu bangsa yang bersatu di bawah pemerintahan Raja Daud sebagai raja yang paling saleh di Israel, tapi diakhiri dengan Israel yang terpecah-pecah menjadi kerajaan yang tidak lagi bersatu, dan diakhiri dengan kematian, ya, yaitu Raja Ahab yang sangat jahat. Kita akan lanjutkan dengan kitab 2 Raja-Raja besok. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau memberikan kami pengetahuan lewat kebenaran firman-Mu bahwa dosa tetap dosa, pelanggaran tetap pelanggaran, dan semua akan mendatangkan kebinasaan atas hidup manusia. Karena itu kami berdoa, kami belajar hari-hari ini untuk hidup berkenan kepada Tuhan, bahwa hidup kami, Tuhan, tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tidak cukup dengan hanya kami hidup benar, kami harus membawa orang lain yang hidup dalam dosa untuk datang kepada Tuhan, bertobat dan sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Jadikan hidup kami menjadi dampak, menjadi berkat. Bukannya kami membawa orang lain berdosa, tapi kami membawa orang lain yang berdosa keluar dari dosanya dan menerima Tuhan sebagai Yesus dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu hari-hari ini yang terus mencari Engkau dengan setia. Apapun persoalan kami, Tuhan menjadi jawaban. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Mari Bapak Ibu sakit, letakkan tanganmu di bagian yang sakit, perkatakan, aku percaya aku disembuhkan oleh Tuhan. Kau juga Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Mereka dalam pergumulan yang berat, mereka dalam pergumulan ekonomi, keuangan, hutang piutang, mereka dalam pergumulan keluarga, rumah tangga. Tuhan pulihkan Bapa. Biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh mendapat kekuatan yang daripada Tuhan untuk berjuang melewati setiap pergumulan hidup. Yang mengalami masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan ketika kami bertobat. Kau juga memberkati setiap mereka yang mau lepas dari keterikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, kemabukan, narkoba, judi. Tuhan Engkau lepaskan Bapa, yang kepahitan, yang amarah, kekecewaan dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Bawa hidup kami untuk terus berkenan kepada Tuhan. Berkati Bapa siap mereka yang hari-hari ini ingin mencari pekerjaan, ingin menjual aset untuk melunasi hutang-hutang. Tuhan beri pertemukan dengan orang-orang yang terbaik yang sudah
sudah Tuhan tetapkan. Kami hanya datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami tidak pernah sendiri. Untuk para mereka juga single parent, Tuhan menyertai. Biarlah penghiburan yang dari Tuhan ada atas hidup kami. Iman kami semakin hari semakin teguh di dalam Engkau untuk menjalani hidup kami di dunia ini yang singkat ini Bapa. Biarlah Engkau terus Tuhan menjadi kekuatan di hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Anugerah-Mu turun atas bangsa ini melimpah, terutama di tahun-tahun politik ini Tuhan. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau sudah memilih seorang pemimpin yang terbaik yang akan menjadi presiden di atas bangsa kami. Kami menyerahkan semua kedaulatan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Tuhan berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati Bapa, biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan hidup dalam takut akan Tuhan dan berbalik meninggalkan dosa, bertobat kembali kepada kebenaran, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.